Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Sahabat dimanapun berada, semoga Anda semua dalam keadaan baik, insyaallah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah membahas, bercerita terkait bagaimana kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Pada waktu malam, saudara-saudara itu pulang kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, dan mereka menangis yang seolah-olah sangat sedih sekali. Kenapa mereka menangis? Seperti telah kita sebutkan beberapa waktu yang lalu, bahwa mereka menangis, merasa prihatin, merasa iba, merasa sedih karena Yusuf telah hilang dan Yusuf tidak ada di samping mereka. Mereka sampaikan gamisnya Yusuf kepada ayahnya bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Mereka minta Yusuf untuk diam bersama-sama dengan barang-barang mereka. Kemudian mereka tinggalkan Yusuf bersama barang-barang mereka. Ainda mata'ina fa'akalahu dhi'b. Maka di dekat barang-barang mereka, menurut cerita mereka, bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Padahal kekhawatiran ayahnya itu terkait Yusuf, nanti khawatir jika ikut bersama mereka akan dimakan serigala. Itu dijadikan ide oleh mereka, dan mereka sampaikan kepada ayahnya sambil menangis tipu muslihat. Mereka bilang, meskipun kami telah menyampaikan suatu kebenaran, pasti ayah tidak akan percaya kepada kami, karena saking sayangnya ayah kepada Yusuf. Dan menurut ayah bahwa kejadian ini rekayasa kami, karena bertepatan sekali dengan rasa khawatir ayah kalau Yusuf nanti akan dimakan serigala. Ternyata kekhawatiran ayah itu benar adanya, bahwa Yusuf dimakan serigala. Ayahnya tahu bahwa itu adalah tipu muslihat mereka. Mereka tidak menyadarinya bahwa gamis yang disampaikan oleh mereka kepada ayahnya dengan berlumur darah kambing tersebut, ternyata mereka lalai dari tipu daya dan tipu muslihat mereka, bahwa gamis tersebut ternyata masih utuh, tidak terkoyak sedikit pun. Secara logika, jika seseorang diterkam binatang buas, maka tentunya pakaian yang dikenakan akan hancur, setidaknya terkoyak karena gigitan dari binatang buas tersebut. Tetapi pakaian Yusuf itu masih utuh sesuai yang dipakai sejak awal, hanya dilumuri oleh darah kambing yang mereka sembelih secara bersama-sama. Mereka menangis, mereka merintih, mereka iba, tetapi ayahnya tetap tidak percaya. Setelah ayahnya melihat gamis Yusuf yang masih utuh, ayahnya langsung sinis dan mengatakan, hanya kalian saja yang menganggap bahwa kejadian ini benar, padahal itu adalah tipu daya dan tipu muslihat kalian. Maka kata Yakub, fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Apa kata Yakub? Kesabaran yang paling baik hanyalah kesabaran aku. Hanya Allah yang paling tepat untuk dimintai pertolongannya. Jadi sabar yang paling baik adalah sabar yang tidak mengeluh. Sabar yang paling baik adalah sabar yang hanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini untuk kita. Kita pernah mengalami musibah, mungkin kematian anak kita, ditinggal orang tua kita, ayah ibu kita meninggal, ataupun mengalami kecelakaan.
musibah datang kepada kita, maka yang paling tepat untuk kita adalah bersabar. Bersabar itu dikatakan oleh Rasulullah adalah ketika baru pertama kali kejadian itu terjadi pada kita. Ibarat kita menabrak sesuatu, ataupun lagi jalan di tempat yang gelap, tiba-tiba kita terjedut pintu atau menabrak kursi, sakit sekali, sampai rasanya luar biasa sakitnya. Tapi pada kejadian yang sakit seperti itu, kita tidak mengumpat kepada orang lain, kita tidak mencaci orang lain, tetapi kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Meskipun bukan kematian, kesabaran itu apapun yang menimpa kepada kita dari musibah, ujian yang datang kepada diri kita, kita sabar, kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, maka semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Yakub alaihissalam ketika mendengar anaknya yang sangat disayangi pagi berangkat dengan berat hati, dia lepas Yusuf ikut bersama saudara-saudaranya. Tetapi di sore hari saudara-saudaranya pulang dengan membawa gamis Yusuf yang telah berumur darah, yang menurut mereka Yusuf telah mati dimakan serigala. Luar biasa tipu muslihat saudara-saudara Yusuf yang dengki terhadap Yusuf. Sahabat yang dimuliakan Allah, betapa terpukul seorang ayah ketika mengalami anak kesayangan ternyata hilang begitu saja. Ayah sedih, ayah merintih. Luar biasa ujian ini. Hanya kepada Allah ayah ini, yaitu Yakub, mengadukan segala urusannya. Sampai dikisahkan karena Yakub tidak mampu mengadukan nasibnya kepada siapapun. Deritanya, kesedihannya hanya terus disimpan dalam hati. Inilah orang tua. Jika orang tua mengalami kesakitan yang dibuat oleh anaknya, maka orang tua itu tidak akan mengadu kepada siapapun. Dia simpan rasa sakit itu, dia adukan kepada Allah, yang akhirnya karena menangis setiap saat ingat kepada anak yang sangat disayanginya. Karena dia tahu dari sekian banyak anaknya, hanya Yusuflah yang mampu akan menjadikan penerus dirinya sebagai seorang nabi. Karena saking sayangnya kepada Yusuf, siang malam dia menangis, memikirkan dan mengadu kepada Allah. Akhirnya sampai dikatakan mata Nabi Yakub buta karena selalu menangis dan menangis memikirkan anak kesayangannya tersebut. Sedangkan saudara-saudaranya merasa menang, walaupun dia mengatakan, ayah, engkau tidak akan percaya dari aduan kami kepada engkau, meskipun kami ini telah mengatakan sesuatu yang benar kepada engkau, wahai ayah. Kata saudara-saudara Yusuf kepada ayahnya. Setelah dia melihat ayahnya terima atau tidak terima, suka atau tidak suka, yang penting untuk mereka Yusuf sudah hilang dari pandangan mereka, dan menurut mereka Yusuf itu sebagai gangguan telah hilang di mata mereka, dan mereka yakin setelah tidak ada Yusuf maka kasih sayang ayahnya ataupun kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam semuanya tertumpah kepada mereka. Padahal tidak demikian. Kenapa tidak demikian? Karena memang sejak awal Yakub tahu bahwa kasih sayang Yakub hanya jatuh kepada Yusuf alaihissalam. Setelah mereka gembira, mereka merasa menang karena Yusuf telah hilang dari pandangan dirinya dan pandangan ayahnya. Akhirnya mereka tetap mengintip tentang keadaan Yusuf. Bagaimana ini kondisi Yusuf yang ada di dalam sumur? Terus mereka mengintai, apakah Yusuf ini selamat? Atau Yusuf ini tenggelam? Atau Yusuf ini ada yang mengambil? Mereka datangi lagi keesokan harinya. Ternyata mereka lihat dari kejauhan, mereka mengintip bahwa ada kafilah yang datang
Kafilah mau apa mereka? Sebetulnya kafilah ini mau melakukan perjalanan ke Mesir. Mereka mau berdagang. Maka di antara pimpinan mereka mengatakan kepada anak buahnya, cari air untuk persediaan minum kita. Anda cari sumur, cari sumber air untuk kita minum di perjalanan. Karena perjalanan masih jauh, perjalanan masih panjang. Akhirnya setelah kafilah ini diperintahkan oleh pimpinannya mencari air, ia mendatangi sumur tersebut. Serombongan kafilah ini, utusannya datang ke sumur tersebut. Dia ambil air di dalam sumur dengan menggunakan timba. Setelah dia menggunakan timba, dicemplungkan ke dalam sumur, dia merasa, kok timba ini berat sekali. Padahal Allah sudah berjanji bahwa Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wahai Yusuf, ada kafilah datang, timbanya akan turun ke dasar sumur, maka engkau ikut bersama timba itu naik ke atas permukaan sumur. Maka setelah Yusuf melihat bahwa ada timba jatuh dari atas ke bawah, ia melihatnya, langsung ia mendengar perintah Allah, dan kemudian ia ikut bersama timba itu naik ke atas. Kafilah yang mengambil air tersebut terkejut. Apa gerangan? Kok tidak biasanya? Timba ini berat sekali. Setelah diangkat sampai ke atas, di atas permukaan sumur, dia mengatakan, hada gulam. Senang sekali dia mendapatkan seorang budak yang tampan, luar biasa. Nah, setelah dia dapat, akhirnya dia ambil budak tersebut, yang ternyata budak ini adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dilihatnya seorang budak yang luar biasa, tampan, rupawan. Untuk mereka gembira sekali karena mendapatkan bahan jualan, bahan dagangan yang luar biasa. Akan tetapi karena saudara-saudaranya Yusuf mengintai dari jauh, maka ketika Yusuf diangkat, saudara-saudara ini mendatangi rombongan kafilah yang lainnya. Dia bilang bahwa itu adalah miliknya. Mereka minta ditebus. Yusuf udah dicemplungkan ke dalam sumur. Setelah diambil oleh kafilah, maka saudara-saudara Yusuf itu pun menghampiri kafilah. Untuk apa? Untuk minta kepada kafilah bahwa anak yang diambilnya dari sumur itu adalah milik mereka. Maka mereka minta anak tersebut dibayar kepada mereka. Luar biasa jahatnya saudara Yusuf ini. Saudara-saudara yang tidak punya hati dan tidak punya pri kemanusiaan sedikit pun. Sudah dibuangnya ke dalam sumur, kemudian diangkat oleh orang lain. Setelah diangkat oleh orang lain, dia minta tebusan pula kepada orang lain tersebut. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, wasyaruhu bisamanin bakhsin darahimah. Setelah mereka negosiasi runding, karena memang mereka saudara-saudara Yusuf ini tidak suka dengan Yusuf, maka mereka membeli kepada saudara Yusuf itu, yaitu Yusuf dibayar dengan harga yang sangat murah. Karena mereka memang tidak suka. Mau dibayar ke seolah-olah, mau tidak ke, ataupun dibayar dengan harga yang sangat murah, mereka terima aja. Toh karena kami ingin Yusuf hilang dari pandangan mata kami. Sahabat yang dimuliakan Allah, setelah Yusuf diambil oleh para kafilah tersebut, Yusuf disembunyikan, diikutkan bersama dagangan-dagangan mereka, dibawalah Yusuf itu ke Mesir, dijadikan sebagai barang dagangan. Anak yang elok rupawan, yang ganteng, yang luar biasa, punya kecakapan, punya akhlak yang indah, akhlak yang baik, tetapi disimpan oleh para musafir tersebut dan dijadikan sebagai barang dagangan di kota Mesir. Allah sudah memberitahu kepada Yusuf, walaupun kamu dijadikan sebagai barang dagangan, wahai Yusuf, aku tetap menjaga kamu sampai ke Mesir. Inilah
Jika Allah cinta kepada hambanya dan memang hamba tersebut merupakan pilihan Allah yang nantinya akan menjadi seorang nabi, memang keturunan nabi, ayahnya seorang nabi Yakub alaihissalam, kakeknya seorang nabi Ishak alaihissalam, dan seorang nabi yaitu Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, maka Allah jaga sampai ke Mesir. Walaupun kau dijadikan barang dagangan di Mesir, wahai Yusuf, engkau akan tetap dimuliakan dan engkau akan dibeli oleh seorang yang mulia. Ternyata sampai di Mesir, benar, yang membeli Yusuf kecil ini adalah Al-Wazir, seorang menteri, seorang penguasa yang berkuasa dalam hal kebendaharaan negara Mesir. Seorang yang bernama Al-Aziz, dia adalah seorang perdana menteri di Mesir yang menguasai keuangan seluruh Mesir. Dia beli Yusuf. Pastinya kafilah ini walaupun dia membelinya dengan harga yang sangat murah kepada saudara-saudara Yusuf, karena memang saudara-saudara Yusuf ingin melenyapkannya, tetapi kafilah ini menjual kepada Al-Aziz dengan harga yang sangat tinggi. Dan Al-Aziz pun menerima, karena Al-Aziz tertarik kepada Yusuf, karena Al-Aziz itu melihat satu keistimewaan yang luar biasa pada diri Nabi Yusuf, pada diri Yusuf kecil ini. Dia melihat budi pekerti yang bagus, dia melihat ketampanan, dia melihat keistimewaan yang lain yang tidak pernah didapatkan dan tidak pernah dilihat pada anak-anak seusia Yusuf. Setelah dibeli dari kafilah itu, maka Yusuf pun diambil oleh Al-Aziz, dibawa ke rumah yang mewah secara Al-Wazir, yaitu Perdana Menteri pada saat itu. Setelah dibawa ke rumah yang mewah, maka ia berkata kepada istrinya, "Akrimi maswahu, asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada." Apa kata Al-Aziz kepada istrinya? "Wahai istriku, muliakanlah anak ini, beri tempat yang baik, beri tempat yang bagus, beri tempat yang terhormat. Mudah-mudahan anak ini di kemudian hari akan bermanfaat untuk kita, atau kita jadikannya anak ini sebagai anak untuk kita, karena kita pun memang tidak mempunyai anak." Akhirnya istri Al-Aziz pun merangkul Yusuf kecil ini. Tinggallah Yusuf di rumah yang mewah, yang memang karena Allah sudah menjanjikan walaupun dibuang dari keluarganya, dijauhkan dari ayah tercintanya, tapi Allah sudah menjamin bahwa Yusuf kecil ini akan Allah muliakan. Tinggal bersama Al-Aziz di rumah yang mewah dalam lingkungan yang luar biasa indahnya dan semua fasilitas terpenuhi. Maka tumbuhlah Yusuf kecil ini sebagai seorang anak yang terdidik, anak yang istimewa, dan anak yang terhormat, karena Al-Aziz mengangkatnya dia sebagai seorang anak. Tumbuhlah Yusuf besar bersama istri Al-Aziz di sebuah rumah yang mewah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yusuf hidup bersama istri Al-Aziz, sementara Al-Aziz menjalankan roda pemerintahannya yang tentunya tidak sering ada di rumah. Akan tetapi selalu keluar rumah karena memang tugasnya adalah mengatur keuangan negara. Lama kemudian tumbuhlah Yusuf menjadi seorang remaja, lalu kemudian menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Luar biasa ketampanan Yusuf ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, dari perjalanan Yusuf selama dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian ikut bersama kafilah sampailah di kota Mesir. Ini semua menjadi pelajaran yang luar biasa untuk kita semua. Kenapa pelajaran yang luar biasa? Ketika Allah berkehendak, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak apapun, saudara-saudaranya sudah sedemikian rupa merencanakan suatu kejahatan, ingin melenyapkan Yusuf,
ingin menjauhkan Yusuf dari ayahnya dan keluarganya. Tetapi jika Allah berkehendak bahwa Yusuf ini tetap berada di dalam pengawalannya, maka tetaplah Yusuf hidup dengan terhormat. Artinya, ketika kehidupan kita ini di dunia, lurus kita, istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jika rintangan apapun yang ditujukan kepada kita, baik orang jahat kepada kita ataupun orang akan mencelakai kita, jika Allah berkehendak lain dan jika Allah tetap memelihara kita, maka tidak akan pernah terjadi suatu apapun yang akan mencelakai kita ketika Allah mempunyai kehendak yang lain. Karenanya dari perjalanannya Yusuf alaihissalam ini menjadi pelajaran untuk kita. Ketika kita menghadapi satu kesulitan apapun dan kita tetap istiqomah kepada Allah, hanya Allah tempat kita bergantung, hanya Allah tempat kita memohon, hanya Allah tempat kita meminta segala sesuatunya, maka Allah akan mudahkan jalannya. Inilah yang harus kita jadikan pelajaran. Yang kemudian Yusuf sampai ke tempat yang istimewa, ke rumah yang terhormat, hidup dalam keluarga yang terhormat di bawah naungan satu pemerintahan yang luar biasa. Karena apa? Karena Allah jaga. Untuk itu, bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ke depan, maka apapun yang terjadi pada diri kita, kita tetap memasrahkan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita Yusuf kecil ini akan memberikan pelajaran untuk kita. Namun demikian, akan ada Yusuf-Yusuf selanjutnya. Percintaannya Yusuf dan perjalanannya Yusuf ke depan akan kita ikuti lebih lanjut pada episode yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.